Selamat pagi kepada yang terhormat Profesor, Dokter, dan rekan-rekan residen sekalian. Terima kasih Sekon untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tinjauan pustaka dasar kami mengenai hemodinamik pada sirkulasi fontan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Putrika, kardiologis konsultan, dan Dr. Wulan, kardiologis konsultan yang sudah membimbing kami dalam penyusunan tinjauan pustaka dasar mengenai hemodinamik pada sirkulasi fontan. Selanjutnya mengenai outline pada tinjauan pustaka dasar hari ini. Yang pertama, kita akan sedikit membahas mengenai sirkulasi normal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan anatomi pada ventrikel tunggal. Lalu kita akan membahas tentang prosedur fontan dan juga pada akhirnya kita akan membahas mengenai hemodinamik pada sirkulasi fontan itu sendiri. Yang pertama, sirkulasi normal. Di sini kita bisa lihat bahwa sirkulasi normal pada pasien Oke. Selanjutnya ini kita akan membahas sedikit tentang sirkulasi normal. Di sini sirkulasi normal terdiri dari dua, yakni sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner, di mana sirkulasi sistemik di sini adalah gambaran dari mohon maaf sebentar dokter. Oke. Ya, ini adalah gambaran dari sirkulasi normal pada pasien, di mana ya, di sini adalah dua sirkulasi normal pada manusia, ada sirkulasi sistemik dan juga sirkulasi pulmoner, di mana di sini adalah gambaran distribusi volume darah pada kedua sirkulasi. Yang bisa kita lihat di sini untuk sirkulasi sistemik, distribusi volume darah berkisar sekitar 84%, dengan sirkulasi pulmoner sekitar kurang lebih 9%. Untuk distribusi volume darah yang ada di jantung sekitar 7%. Karakteristik dari sirkulasi normal pada manusia adalah sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner itu berjalan secara seri. Jadi kita tahu bahwa sirkulasi sistemik mengalirkan darah kembali ke jantung melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior, masuk ke sistem jantung sisi sebelah kanan, lalu dipompakan ke paru, lalu dikembalikan ke jantung kiri, dan seterusnya seperti itu berjalan secara seri. Selanjutnya, ini adalah gambaran tekanan pada sistem sirkulasi, di mana gambaran tekanan pada sistem sirkulasi ini juga dibagi menjadi dua, yakni sirkulasi sistemik dan pulmoner. Kita lihat di sini bahwa tekanan pada sistem sirkulasi itu cukup tinggi dengan range sekitar 80 sampai 120 mm air raksa mulai dari aorta dan akan berangsur-angsur makin rendah pada arteriol dan juga kapiler. Dan selanjutnya pada sistem vena kita bisa melihat bahwa rata tekanan pada sistem vena itu rendah, sekitar 0 sampai 2 mm air raksa saja. Ini adalah gambaran tekanan pada sistem sirkulasi yang mungkin lebih diperinci. Di sini ada melibatkan gambaran tekanan pada ruang-ruang jantung juga, di mana kita bisa melihat untuk atrium kanan itu tekanannya kurang lebih 2 mm air raksa, kemudian ventrikal kanan sekitar 25, kemudian arteri pulmoner sekitar 15 mm air raksa, kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi paru dengan range tekanan antara 8 sampai 12 mm air raksa, dan juga vena pulmoner itu sekitar 8 mm air raksa. Untuk atrium kiri berkisar antara 5 sampai 10 dengan ventrikel kiri 120 yang akan dilanjutkan ke sistem sirkulasi sistemik, di mana biasanya range tekanannya adalah sekitar 80 sampai 120 dengan rata 100 mm air raksa. Selanjutnya pada ventrikel tunggal. Kenapa kita perlu membahas tentang ventrikel tunggal pada tinjauan pustaka dasar hari ini? Karena korelasi terhadap prosedur fontan yang akan saya bahas adalah terhadap kelainan anatomi berupa ventrikel tunggal.
Ventrikel tunggal sejak awal tahun 1699 itu diperkenalkan pertama kali oleh Chemineu itu sebagai sebuah kelainan jantung bawaan yang terdiri dari 2 atrium tetapi hanya memiliki 1 ventrikel. Di sini nomenklatur dan juga klasifikasi untuk jantung dengan ventrikel tunggal ini sebenarnya sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Tergantung literatur yang dipakai. Kadang-kadang masih disebut univentricle heart atau ventrikel tunggal saja, ada yang menyebutnya sebagai quadrilocular biatrium. Itu sebenarnya konsepnya sama juga, jadi 2 atrium dengan 1 ventrikel, kemudian ada core bilocular, itu mungkin pada kelainan di mana cuma ditemukan adanya 1 ventrikel dengan 2 atrium, tetapi mungkin septum interatriumnya itu terbentuknya tidak sempurna. Selanjutnya, pada kondisi ventrikel tunggal itu bisa dibedakan secara anatomi dan fungsional. Untuk anatomi, kasus yang biasanya ditemukan adalah double inlet ventricle. Kemudian pada fungsional itu kasus yang paling sering ditemui mungkin adalah atresia tricuspid dan juga HLHS atau hypoplastic left heart syndrome. Ini adalah gambaran morfologi dari ventrikel tunggal, baik untuk double inlet ventricle, kemudian atresia tricuspid, dan juga hypoplastic left heart syndrome. Kesamaan dari ketiga morfologi ventrikel pada ketiga kasus ini mungkin adalah walaupun secara anatomi ada 2 ventrikel, tetapi secara fungsional ventrikel ini hanya bekerja untuk bertanggung jawab untuk 1 sistem sirkulasi. Sehingga selain itu terdapat pencampuran aliran darah, baik darah yang kaya oksigen dan juga yang rendah oksigen, sehingga pasien-pasien dengan morfologi ventrikel tunggal biasanya mengalami sianosis. Ini adalah gambaran skematik hemodinamik pada ventrikel tunggal. Kalau kita lihat untuk gambar A itu adalah gambar pada sistem sirkulasi normal, sedangkan pada gambar B itu adalah sistem sirkulasi pada pasien-pasien dengan ventrikel tunggal. Kuncinya adalah pada kelainan ventrikel tunggal, sirkulasi sistemik dan pulmoner berjalan paralel. Jadi tidak serial seperti pada sistem sirkulasi normal pada umumnya. Kelemahan dari kelainan ini, yang pertama adanya overvolume pada ventrikel yang tunggal tersebut. Overvolume pada ventrikel yang tunggal ini akan menyebabkan peningkatan aliran ke arteri pulmonal yang disebabkan karena tahanan di arteri pulmonal yang memang secara normalnya lebih rendah, sehingga ketika ventrikel ini memompa, aliran darah akan lebih banyak menuju ke sirkulasi paru-paru, sehingga mengurangi curah jantung. Selanjutnya mengenai prosedur Fontan. Prosedur Fontan pertama kali itu diperkenalkan tahun 1968, itu oleh Francis Fontan dan Eugene Baudet. Mereka melakukan prosedur Fontan ini untuk mengkoreksi atresia tricuspid, di mana mereka mengganti fungsi dari atrium kanan, atrium kanannya diubah fungsinya menjadi ventrikel kanan. Jadi dari atrium kanan langsung dihubungkan ke arteri pulmoner. Hal ini juga dilakukan oleh seorang pediatrik dari Argentina, kalau nggak salah itu namanya Guillermo Kreutzer. Dia juga melakukan hal yang sama, jadi dia melakukan koneksi atriopulmoner pada pasien-pasien jantung bawaan dengan ventrikel tunggal, sehingga pada tahun 1971 prosedur koneksi atriopulmoner tersebut dipublish sebagai sebuah prosedur yang kita kenal sampai hari ini sebagai prosedur Fontan. Selama beberapa dekade terakhir, prosedur Fontan sudah mengalami modifikasi. Banyak modifikasi yang sudah terjadi, salah satunya adalah oleh Mark Delaval, itu tahun 1988, dia menyarankan pembentukan koneksi total kavopulmoner, tetapi tetap melibatkan struktur dari right atrium yang dikenal dengan lateral tunnel. Kemudian pada tahun 1990, Carlo Marcelletti itu menyarankan pembentukan total cavopulmonary connection itu dilakukan ekstrakardiak tanpa melibatkan struktur dari atrium kanan. Ini adalah teknik dari prosedur Fontan. Kalau kita lihat mungkin yang satu itu adalah original Fontan, kemudian 2 dan 3 itu adalah gambaran dari modified Fontan, di mana yang kedua itu adalah intrakardiak total cavopulmoner, sedangkan yang ketiga itu adalah yang ekstrakardiak. Untuk pembentukan sebuah sirkulasi Fontan tidak hanya dihasilkan dari prosedur Fontan. Jadi sebenarnya prosedur Fontan ini adalah tahap akhir dari pembentukan sirkulasi Fontan. Untuk
pembentukan sebuah sirkulasi fontan diperlukan beberapa prosedur yang perlu dilakukan sebelum fontan prosedur. Yang perlu dilakukan biasanya di awal adalah systemic pulmonary shunt, itu bisa berupa Norwood teknik, ada Blalock-Taussig. Kemudian yang kedua adalah Glenn atau hemifontan, itu biasanya karena kita harus menghubungkan vena cava superior ke arteri pulmonar, jadi dilakukan penghubungan superior vena cava dulu, baru nanti ditutup dengan prosedur fontan menghubungkan inferior vena cava ke arteri pulmonar. Ini adalah syarat dari prosedur fontan. Syarat apa saja yang diperlukan harus dipenuhi oleh pasien ketika ingin menjalani prosedur fontan. Yang pertama adalah usia, itu range-nya sekitar 2-4 tahun, kemudian tidak boleh ada penyakit paru kronis, kemudian atau PH, selanjutnya juga tidak ada disfungsi sistolik atau diastolik. Dan yang terakhir adalah tidak adanya stenosis vena pulmoner. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam hemodinamik pada sirkulasi fontan. Inti dari hemodinamik pada sirkulasi fontan yang seperti tadi sudah kita bahas di awal, bahwa karena pasien-pasien dengan ventrikel tunggal itu sistem sirkulasinya bercampur, yang pertama berjalan paralel, sehingga tujuan dari sirkulasi fontan ini adalah mengembalikan sirkulasi pada ventrikel tunggal menjadi sirkulasi yang berjalan secara seri. Jadi sambung menyambung kembali seperti itu. Ini adalah gambaran yang tadi yang sudah dijelaskan di awal pada kelainan ventrikel tunggal. Nah, ini adalah gambaran skematik pada pasien-pasien dengan ventrikel tunggal sebelum dilakukan prosedur fontan dan sesudah dilakukan prosedur fontan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kuncinya adalah yang pertama, sirkulasinya dikembalikan ke seperti sirkulasi awal. Jadi sirkulasi sistemik dan pulmonal kembali berjalan secara seri. Jadi tidak paralel lagi seperti pada gambar B. Kemudian di sini kita lihat bahwa komponen ventricle canal tuh ventricle kanan hilang. Jadi ventricle yang ada pada kasus ventricle tunggal digunakan sebagai ventricle kiri. Jadi dia akan bertanggung jawab untuk memompa darah melalui aorta ke sistem sirkulasi sistemik. Selanjutnya, aliran balik vena itu juga akan langsung menuju ke arteri pulmonal. Jadi dari vena cava superior dan vena cava inferior langsung menuju ke pulmonary artery. Ini kalau misalnya dia melalui atrium kanan, artinya ini adalah original fontan, karena dia masih melibatkan atrium kanan, atau mungkin modified yang intrakardiak. Kemudian selanjutnya, di sini karena aliran balik vena sistemik itu langsung menuju ke arteri pulmonal, kita tahu tadi bahwa tekanan pada sistem vena itu cenderung lebih rendah, jadi cuma sekitar 0 sampai 2 mm air aksa, sehingga karena tidak adanya tekanan yang tinggi dalam proses pengembalian aliran darah ini ke sistem pulmoner, maka menyebabkan pasien-pasien dengan sirkulasi fontan sangat mudah terjadi kongesti sistemik. Selanjutnya, di sini terkait curah jantung. Curah jantung pada pasien-pasien dengan sirkulasi fontan itu sangat bergantung pada pulmonary vascular resistance. Jadi, cardiac output pada pasien-pasien yang sudah dilakukan prosedur fontan dipegang oleh PVR. Jadi, semakin tinggi PVR, curah jantungnya akan semakin rendah. Kenapa? Karena terjadi penurunan dari preload pada ventricle. Ini adalah slide yang tadi sebenarnya penekanannya bahwa kunci dari keberhasilan sirkulasi fontan adalah PVR yang rendah. Jadi tahanan vaskular pulmoner yang rendah akan meningkatkan preload ventricle dan akhirnya berujung ke peningkatan curah jantung. Di sini gambar sisi sebelah kanan, ini adalah gambaran distribusi aliran darah paru itu pada kondisi kita dari kondisi normal. Garis hitam itu adalah garis pada kondisi normal. Jadi ketika seorang anak lahir, pulmonary volume load atau aliran darah paru itu memang akan meningkat sampai 100% dan akan bertahan selama kehidupannya. Sedangkan kalau kita lihat garis kuning dan garis hijau, ini terjadi pada pasien-pasien dengan ventrikel tunggal. Begitu lahir, aliran darah parunya sangat tinggi. Kemudian ketika kita sudah mulai memberikan koreksi, sudah membuat shunt, itu akan terjadi penurunan dari aliran darah paru bisa sampai lebih dari setengahnya. Ini adalah
gambaran evolusi dari resistensi pembuluh darah paru berdasarkan usia. Seperti yang tadi kita lihat garis hitam ini adalah gambaran dari kondisi normal, di mana kalau pada kondisi normal, PVR itu akan tetap rendah selama beberapa dekade kehidupan dan akan meningkat selama pada akhir-akhir kehidupan itu karena penuaan, tetapi biasanya tidak ada gangguan kardiovaskular yang berarti. Gambar merah, kuning, garis merah, kuning, dan hijau, ini adalah gambaran pada pasien-pasien yang sudah dilakukan prosedur Fontan. Jadi pasien-pasien dengan sirkulasi Fontan. Di sini kita lihat garis hijau itu menandakan pasien-pasien yang hidup dengan sirkulasi Fontan yang baik, ditandai dengan PVR yang rendah. Resistensinya akan tetap rendah pada beberapa dekade kehidupan, tetapi biasanya di akhir-akhir juga sebenarnya akan meningkat perlahan-lahan. Di sini gambar merah dan kuning ini adalah tanda dari pasien-pasien yang hidup dengan sirkulasi Fontan yang buruk. Biasanya itu ditandai dengan PVR yang setelah prosedur tinggi. Jadi PVR-nya langsung meningkat dengan tinggi, dan ini biasanya akan berkorelasi dengan kualitas hidup pasiennya. Biasanya setelah Fontan, dia akan memiliki kualitas hidup yang juga buruk. Ini adalah kondisi ventrikel pada sirkulasi Fontan. Seperti yang tadi kita sudah ketahui, ventrikel tunggal pre-Fontan itu ditandai dengan overvolume dan overstretch. Tetapi pada saat setelah kita koreksi dengan post-Fontan, dia justru mengalami low volume. Kenapa low volume? Karena tadi preloadnya dikontrol sepenuhnya oleh pulmonary vascular resistance. Selain itu juga biasanya ditemukan adanya kekakuan pada dinding ventrikel post-Fontan, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan tekanan pengisian jantung, sehingga efek yang akhirnya adalah penurunan dari cardiac output pada pasien-pasien dengan post-Fontan. Ini adalah gambaran curah jantung pada sirkulasi Fontan. Di sini kita bisa lihat bahwa pada sirkulasi Fontan, peningkatan kontraktilitas atau fungsi sistolik, ini mungkin diwakili oleh ejeksi fraksi atau EF, tidak akan menyebabkan peningkatan curah jantung. Jadi, kalau kita lihat di sini, gambar hitamnya ini adalah gambar pada kondisi normal, semakin tinggi EF, semakin tinggi juga cardiac output. Tetapi kalau pada merah, kuning, hijau, itu adalah kasus-kasus dengan post-Fontan, tidak peduli berapapun ejeksi fraksinya, semakin tinggi ejeksi fraksi, tetapi PVR-nya tinggi, cardiac output akan tetap rendah. Sehingga memang kunci keberhasilan dari sirkulasi Fontan yang baik adalah PVR yang rendah. Selanjutnya untuk kesimpulan, di sini sejak ditemukan pada tahun 1968, prosedur Fontan masih menjadi pilihan yang bermanfaat bagi pasien-pasien dengan kelainan jantung ventrikel tunggal. Di sini sirkulasi Fontan ditandai dengan ketiadaan komponen pemompa yang diberikan oleh ventrikel kanan dalam mengalirkan darah yang berasal dari sirkulasi sistemik menuju sirkulasi paru. Pembentukan sistem pembuluh darah baru ini bertujuan untuk mengembalikan sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi sistemik sehingga berjalan secara seri seperti sedia kala pada kondisi normal sehingga tidak didapatkan pencampuran aliran darah dari kedua sirkulasi. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Dr. Delong atas presentasinya. Sangat menarik mengenai pembahasan perubahan hemodinamik yang terjadi pada pasien-pasien yang dilakukan operasi Fontan atau Fontan prosedur. Yang pertama mungkin kami berikan kesempatan kepada oponen Dr. Nadia untuk memberikan pertanyaan atau mendiskusikan lebih lanjut terkait hemodinamik pada Fontan pasien. Baik, terima kasih. Sekon, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Dr. Delong atas presentasinya yang bagus dan menarik ya tema kali ini. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin tadi terkait cardiac output dari sirkulasi Fontan tadi seperti yang sudah dijelaskan. Ada perubahan dari cardiac output pre dan post dari sirkulasi Fontan tadi yang dipengaruhi oleh salah satu mekanisme utamanya adalah SVR ya. Untuk yang kuning dan tadi terdapat grafik yang kuning dan merah tersebut,
Kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perubahan PVR tersebut sehingga sirkulasi itu juga berjalan dengan baik gitu. Maksudnya jadi selain cardiac output tadi ditentukan oleh PVR itu kira-kira apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari garis hijau, merah, dan kuning ini sehingga nanti pos spontannya itu kita mendapatkan hasil atau luaran yang baik. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa prosedur yang digunakan dalam prosedur Fontan. Tadi ada lateral tanner, kemudian ada juga ekstrakardial sirkuit untuk koneksi kardiopulmonarnya. Nah, itu untuk kedua itu apakah ada perbedaan pemilihan prosedur, kemudian juga apakah ada perbedaan outcome atau prognosis dari lateral tanner maupun ekstrakardiak tunnel tadi. Ya, baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Nadia untuk pertanyaannya. Saya coba menjawab. Pertama terkait apa saja faktor yang mempengaruhi cardiac output pada pasien post Fontan. Betul tadi seperti Dokter Nadia sampaikan, memang cardiac output pada pasien post Fontan itu sangat dipengaruhi oleh PVR, pulmonary vascular resistant. Cara apa saja yang bisa kita lakukan gitu biar PVR-nya tetap rendah begitu. Kalau misalnya untuk menjaga biar PVR tetap rendah, sebenarnya kalau ini kita kembali lagi ke syarat dilakukan Fontan. Syarat dilakukan Fontan, salah satu yang utama adalah PVR-nya harus rendah. Kalau pasiennya sudah PH, ya hampir tidak mungkin kita lakukan. Yang kedua, di sini mungkin di sini di gambar ini, sekarang itu modified Fontan hampir semua sudah menggunakan teknik namanya fenestrasi, Dok. Jadi fenestrasi itu dibuat lubang, jadi bisa untuk kasus-kasus intrakardiak tunnel itu bisa, untuk kasus-kasus yang ekstrakardiak pun tetap bisa, jadi dibuat fenestrasi yang menghubungkan sistem tunnel yang baru itu dengan atrium kanan atau dengan atrium kiri. Tujuannya kenapa? Yaitu biar menurunkan aliran balik vena ke pulmo, biar tekanannya rendah. Selain itu juga efek baiknya adalah dia dapat meningkatkan cardiac output karena dia meningkatkan preload dengan kita membuat venostrasi. Jadi preloadnya langsung bisa nembus ke ventricle. Seperti itu. Ada beberapa jurnal juga yang terakhir penggunaan obat-obat seperti sildenafil untuk menurunkan tekanan pada tekanan PVR pada pasien-pasien post-Fontan itu juga berefek baik pada pasien-pasien yang sudah dilakukan prosedur ini, Dok. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, pertimbangan untuk digunakan lateral tunnel atau ekstrakardiak. Yang pertama, mungkin kalau untuk pemilihannya, kapan kita menggunakan lateral tunnel, kapan kita menggunakan ekstrakardiak, biasanya tergantung usia, Dok. Kalau usianya lebih muda, biasanya yang digunakan adalah yang lateral tunnel. Jadi kita menggunakan intrakardiak. Kenapa? Karena kelebihan dari kita menggunakan lateral tunnel yang masih menggunakan struktur atrium kanan adalah ketika anak itu makin besar, dia juga ikut membesar. Sedangkan kalau misalnya ekstrakardiak, tidak bisa. Jadi ada syaratnya ketika kita memilih untuk menggunakan ekstrakardiak tunnel pada pasien-pasien dengan yang ingin kita lakukan prosedur Fontan, usianya lebih dari 5 tahun, ya kita bisa menggunakan yang ekstrakardiak itu. Tapi ya kita harus edukasi. Selanjutnya, untuk pertanyaan apakah ada perbedaan outcome dari pemilihan lateral tunnel atau ekstrakardiak. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari timeline-nya tuh awalnya total kavopulmonar ini disarankan oleh Mark de Leval itu yang intrakardiak. Dia masih menggunakan struktur dari atrium kanan. Nah, setelah itu terbentuk, ternyata ditemukan banyak sekali kasus komplikasi post-Fontan berupa aritmia. Jadi memang karena kalau dia masih melibatkan atrium kanan, maka komplikasi pembesaran right atrium itu sangat mungkin terjadi. Karena kan bebannya besar. Sehingga pasien sering datang dengan komplikasi berupa aritmia, kadang-kadang trombosis. Seperti itu. Jadi ya kalau mau dibilang sekarang perbedaan outcome-nya mungkin lebih baik yang ekstrakardiak ya, Dok. Seperti itu.
Baik, saya kira sudah sangat baik dan lengkap, Dr. Delong. Terima kasih. Ya, terima kasih atas diskusinya. Menarik juga ini poinnya bahwa ekstra cardiac tunnel itu lebih preferable karena menghasilkan komplikasi yang lebih sedikit ya Dr. Delong terhadap luaran pasien. Berikutnya mungkin ke oponen kedua, Dr. Akbar. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Dr. Delong yang telah mempresentasikan materi bertema sirkulasi fontan dengan sangat jelas. Mungkin dari saya ada satu buah pertanyaan. Tadi melanjuti dari pertanyaannya Dr. Nadia, penjelasannya terakhir itu seolah-olah yang PVR itu adalah menjadi kunci, gitu, dokter. Bila PVR yang rendah adalah menjadi kunci keberhasilan dari sebuah sirkulasi fontan, lalu langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk atau cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga PVR pada pasien itu tetap rendah, dokter? Terima dokter. Baik, Dokter Akbar, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kurang lebih mengenai cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga PVR pada pasien postfontan tetap rendah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dari awal, mungkin yang bisa dilakukan pertama kalau dari medikamentosa kita bisa memberikan sildenafil untuk menurunkan PVR. Yang kedua dari teknik operasinya sendiri. Jadi yang tadi seperti sudah disampaikan bahwa pembentukan fenestrasi saat ini sudah menjadi teknik yang selalu diikutkan pada prosedur fontan karena tujuannya ya memang untuk mencegah PVR yang tinggi pada saat setelah kita lakukan prosedur fontan. Kurang lebih seperti itu, dokter. Mohon masukan. Oke, dokter. Berarti salah satu caranya adalah penggunaan medikamentosa, dokter, untuk menurunkan tekanan dari parunya itu sendiri, dokter. Kemudian untuk fenestrasinya, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, dokter, maksudnya fenestrasi. Oh ya, untuk penciptaan fenestrasi kan tujuannya kita menciptakan fenestrasi itu biasanya dibuat sebuah lubang, jadi antara baik bisa dari lateral tunnel saat pasiennya itu kita pilih sebagai intrakardiak, kemudian juga misalnya kalau misalnya kita pilihnya pasien-pasien dengan ekstrakardiak juga langsung dari si tunnelnya langsung dihubungkan ke right atrium duct seperti pada gambar ini. Kalau misalnya pemilihannya adalah pada pasien dengan ekstrakardiak total cavopulmonar connection. Kalau misalnya pasiennya itu lateral tunnel di mana dia kan digabungkan sebenarnya strukturnya itu masih ada yang di right atrium, itu biasanya kita hubungkan kita buat lubang jadi dari si tubnya itu ke right atrium, ke struktur right atrium. Jadi nanti akan ada aliran balik yang masuk dari sistem vena ke sistem ventricle, dan akhirnya nanti akan menyebabkan penurunan tekanan ke arteri pulmonal dan juga meningkatkan preload yang masuk ke ventricle langsung. Seperti itu, Dokter Akbar. Baik, sudah jelas sekali, Dokter Delong. Terima kasih, dokter, atas penjelasan. Atau mungkin juga bisa sebenarnya ditambahkan ya Dr. Delong, sepemahaman kami untuk menjaga PVR itu tetap rendah, kan dia fontan ini adalah final step of palliation strategy. Nah, ketika misalnya sebelum dilakukan fontan itu pada awal sekali ukuran pulmonary arterinya kecil, maka tidak boleh langsung dilakukan fontan prosedur. Tadi Dr. Delong juga sudah menjelaskan ada tahapan-tahapannya. Harus ditumbuhkan dulu ukuran dari PA-nya dengan melakukan operasi pertama yaitu Blalock Taussig shunt. Jadi untuk menjaga PVR rendah itu tidak hanya post surgical fontan, tapi sudah dilakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Mungkin seperti itu juga ya, Dok. Terima kasih, Dokter Ragi. Ya. Kami berikan kesempatan kepada residen yang lain jika ingin berdiskusi lebih jauh mengenai fontan prosedur. Mungkin kepada stase karpet. Dr. Muti,
Silakan. Terima kasih Dr. Agi atas kesempatannya. Selamat pada Dr. Delong atas presentasi referat basic yang sangat menarik. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, boleh dijelaskan kembali fenestrasi yang dibuat ekstrakardiak dan intrakardiak ini, apakah ada perbedaan hemodinamika yang terjadi? Lalu yang kedua, pada kondisi apakah terjadi perubahan PVR pada pasien single ventricle yang dilakukan prosedur Fontan? Sama satu lagi, yang ketiga, tadi disebutkan bahwa pada pasien post Fontan terjadi suatu kondisi yaitu low volume, high filling pressure, dan stiffness. Lalu kondisi apa yang menyebabkan terjadinya high filling pressure dan stiffness ventricle pada pasien yang dilakukan prosedur Fontan? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Muti untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab, Dok. Yang pertama mungkin terkait perbedaan hemodinamik pada fenestrasi yang digunakan pada pasien dengan intrakardiak tunnel dan juga ekstrakardiak tunnel. Di sini mungkin kalau yang saya ketahui, dokter, sebenarnya kan pembentukan fenestrasinya itu konsepnya sama. Tujuannya kita mengurangi tekanannya saja dari sistem sistemik vena, langsung kita alirkan ke ventricle. Bisa langsung kalau dari ekstrakardiak, artinya itu hubungannya antara tube dan juga atrium kanan. Kalau misalnya intrakardiak, artinya kita cuma membolongi si ininya saja, si tubnya yang sudah berada di dalam atrium kanan sebenarnya. Kalau untuk perbedaan hemodinamik, yang pasti yang pastinya itu adalah kalau misalnya sudah kita lakukan penetrasi, maka PVR akan rendah. Ketika PVR rendah, otomatis preload akan meningkat, dokter. Preload meningkat itu bisa dengan 2 mekanisme, karena PVR-nya kita turunkan, yang kedua karena kita meningkatkan jumlahnya, volumenya, volume yang masuk langsung dari fenestrasi ke ventricle. Mungkin seperti itu Dokter Muti yang bisa saya jelaskan terkait perbedaan hemodinamik setelah diberikan fenestrasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kondisi PVR berubah, ya Dok tadi. Maaf Dokter. Kondisi apa yang menyebabkan perubahan PVR pada pasien yang dilakukan prosedur Fontan? Karena kan pada awalnya dari ini karena prosedur paliatif terakhir yang seperti dikatakan Dokter Agi sebelumnya, bahwa sebelumnya tekanan vaskular paru tidak boleh tinggi. Tetapi apakah ada kondisi yang menyebabkan perubahan PVR pada pasien yang dilakukan prosedur Fontan, post Fontan? Sebenarnya, baik Dokter Muti, kalau untuk PVR post Fontan gitu, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari gambaran ini, sebenarnya pada pasien-pasien yang sudah dilakukan prosedur Fontan pun lama-kelamaan itu PVR-nya akan tetap naik. Kenapa? Ya karena yang tadi, sistem vena itu kan sebenarnya tekanannya rendah, cuma sekitar 0 sampai 2 mm Hg, tidak ada dorongan yang dapat mengembalikan darah ke sistem pulmoner, sehingga kongesti sistemik terjadi, tekanan di pulmoner juga lama-kelamaan makin ke belakang itu akan ikut tinggi. Sebenarnya seperti itu dokter ya kalau yang saya ketahui mengenai perubahan PVR pada pasien post Fontan. Maksudnya akan tetap terjadi walaupun kita sudah melakukan koreksi total paliatif, tapi tetap peningkatan PVR di akhir kehidupan pasien-pasien dengan post Fontan itu akan tetap terjadi. Selanjutnya, yang ketiga dok, terkait low volume dan terkait kondisi ventricle pada post Fontan di mana adanya stiffness
dan juga high filling pressure. Kalau untuk stiffness sendiri sebenarnya kalau dibaca di literatur itu sebenarnya bisa mungkin terjadi dari kondisi prefontan sebenarnya dok. Jadi tidak harus hanya terjadi pada postfontan karena kondisi struktur geometri pasien-pasien dengan ventricle tunggal itu memang secara dari awal sudah mengalami gangguan. Biasanya ditemukan adanya fibrosis di miokardium. Jadi dari sebenarnya sejak awal sudah ada gangguan serat, gangguan geometri, ditambah lagi setelah postfontan dia low volume, itu mungkin yang akan menambah iskemik di daerah miokardium sehingga menyebabkan kekakuan. Selanjutnya untuk high filling pressure itu juga disebabkan karena yang tadi dok mungkin kekakuannya itu dokter yang menyebabkan tekanan pengisiannya jadi lebih tinggi. Seperti itu dokter Muti. Berarti untuk pertanyaan saya yang pertama, berarti tidak ada perbedaan hemodinamika antara pasien yang dilakukan yang dilakukan modified fontan yang dipasang tunnel ekstrakardiak dan intrakardiak. Berarti tidak ada perbedaan hemodinamika ya. Terima kasih. Kalau sepengetahuan saya Dokter Muti, kalau untuk outcome hemodinamik sebenarnya mungkin tidak ada perbedaan dokter, tetapi yang kita kejar dari kedua perbedaan ini adalah outcome komplikasinya sebenarnya dok, karena pada intrakardiak tunnel itu komplikasinya yang dilaporkan sangat banyak berupa trombosis dan aritmia pada kehidupan postfontan. Seperti itu Dokter Muti. Baik, terima kasih Dokter Delong. Saya kembalikan kepada Seko. Ya, karena terkait waktu, mungkin kita berikan kesempatan kepada staf kardiologi jika ada yang ingin memberikan insight tambahan atau pertanyaan lebih jauh terkait fontan circulation. Tidak ada, mungkin kami lanjutkan kepada supervisor dari referat basic ini. Yang pertama kepada supervisor 2, Dr. Diahulan Anggrahini, kardiologis konsultan. Kami berikan kesempatan, dokter. Mungkin dokter Wulannya terakhir aja, soalnya dokter Wulan nanti memberikan Baik, dok. memberikan ulasannya lebih banyak lagi. Ya, terima kasih Dokter Agi. Nanti maksud saya karena Dokter Wulan untuk menutupnya nanti termasuk pertanyaannya Dokter Muti tadi, Baik, mungkin dokter. bisa dijawab lebih lanjut oleh Dokter Wulan. Ya, iya. Terima kasih Dokter Agi. Selamat pada Dokter Delong karena presentasinya bagus. Cuma tadi kayaknya saya masih belum tahu pas awal-awal tadi menunjukkan pada saat presentasi untuk menunjukkan yang dimaksud yang mana gitu. Saya tadi tidak terlalu jelas melihat adanya pointernya, tapi secara umum sudah bagus karena jadi prinsipnya kalau untuk referat basic seperti ini kan sebaiknya tidak usah terlalu rumit, cukup simpel saja karena kita sendiri juga memahaminya juga harus pelan-pelan. Kemudian tadi masih terkait dengan yang beautician, memang benar bahwa sebaiknya sebelum dilakukan fontan, memang kalau misalnya pasien itu memang dari arborisasinya itu kurang begitu bagus, sebelum itu memang sebaiknya dipersiapkan dulu untuk arteri pulmonernya. Jadi entah dengan beautician atau mungkin pasien itu bahkan sebenarnya sudah ada PDA-nya. Nah, mungkin malah terkait dengan hal tersebut, mungkin sekalian nanti saya bertanyanya, tapi saya bertanya kepada Dokter Wulan. Makanya itu sebabnya saya nanti di Wulan yang belakangan. Pertanyaan saya adalah kalau pasien itu sudah dilakukan beautician atau pasien itu mungkin sudah ada PDA atau bahkan MAPCAS. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya sudah dilakukan fontan,
itu bagaimana ya Dokter Bulan? Ya maksud saya apakah kemudian BT-shunt atau PDA-nya ditutup supaya PVR-nya tidak tinggi atau bagaimana? Saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Dokter Putrika, matur nuwun Dokter. Berikutnya kami undang Supervisor kedua, Dokter Diah Wulan Anggraini. Terima kasih. Pertama, selamat kepada Dokter Delong ya. Saya kira ini presentasi pertama ya Dokter Delong. Yes, dokter, ini presentasi pertama, Dok. Ya. Bagus kok. Jadi terus terang saya sangat menikmati presentasinya Dokter Delong ya. Saya sampai bisa terdiam dan menikmati flow apa yang Anda presentasikan. Jadi luar biasa bagus kalau saya boleh bilang best appreciation dari saya untuk presentasinya, dan Anda bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara yang sederhana dan sangat jelas, dan menurut saya sih semua pertanyaan sudah bisa dijawab dengan baik dan sesuai apa yang memang seharusnya itu jawabannya gitu. Sedikit mereview saja ya. Jadi memang Fontan itu adalah, yang perlu kita ketahui, dia adalah sebuah tindakan paliatif, dia bukan sebuah tindakan definitif, dan ada banyak sekali syaratnya ketika seseorang yang dengan physiologically, kenapa saya bilang physiologically, karena kadang-kadang sering penderita itu kan dia biventrikular, tapi secara fisiologis sebenarnya fungsinya adalah single ventricle, sehingga mereka dengan fisiologi single ventricle itu memang dipikirkan untuk apakah perlu paliatif Fontan atau tidak. Nah, paliatif Fontan itu adalah the final paliatif dari sebuah fisiologi single ventricle. Sementara untuk yang awal itu beberapa approach yang bisa dilakukan itu adalah step 1 bisa dengan BT-shunt atau bisa dengan PDA stenting atau bisa dengan BCPS, tergantung dari visibilitas dan juga kondisi serta visibilitas atau kondisi dari pasien serta visibilitas dari center tersebut. Dan ini juga banyak syaratnya, jadi beberapa hal yang memang hemodynamically itu memang harus diukur untuk masing-masing step, oleh karena pasien-pasien dengan single ventricle seperti tadi sudah dijelaskan Dr. Delong, itu dia akan sangat terpengaruh dari functional dari si ventricle tunggal tersebut, dari kemampuan dia untuk menerima diastolic filling dan juga dari pulmonary sirkulasinya. Sehingga salah satu aspek yang harus dan wajib untuk dilihat dalam setiap pengukuran hemodinamik pada pasien-pasien yang dilakukan step paliatif itu adalah pulmonary circulation, atau apakah itu pulmonary pressure, ataukah itu transpulmonary gradient, ataukah dia pulmonary vascular resistance, terutama adalah yang penting. Nanti bisa dibaca sendiri syarat dari menuju Fontan itu ada banyak sekali yang disebut sebagai 10 Commandment of Fontan Circulation. Kemudian kenapa dilakukan step ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa mengadaptasikan sirkulasi pulmonal itu terhadap paliatif treatment, sehingga tidak memungkinkan kalau kita langsung melakukan sebuah Fontan circulation, oleh karena diameter pulmonary artery yang kecil, kemudian low pressure, low volume, itu langsung akan diberikan sirkulasi sedemikian besar, sehingga memang diperlukan, selain dari procedurally itu juga tidak memungkinkan dilakukan pada saat bayi kecil. Sehingga mengapa BT-shunt kemudian atau BCPS atau PDA stenting itu diperlukan, oleh karena dia perlu memberikan adaptive mechanism terhadap pulmonary circulation. Selanjutnya pertanyaannya tadi apa ya? Ya, saya kira mengenai ekstra atau intrakardiak itu sudah dijawab ya. Jadi intrakardiak memang dia banyak sekali komplikasinya, terutama adalah masalah trombus, dan kita tidak menginginkan adanya trombus itu, oleh karena sirkulasi di sistem kanan itu kan low flow dan relatif lebih statis, sehingga dia sangat membutuhkan sirkulasi itu akan terjadi. Maksud saya dia untuk yang sirkulasi kanan atau sirkulasi pulmonal itu hanya bisa terjadi oleh karena adanya perbedaan pressure. Sehingga mengapa PVR itu menjadi satu item yang paling penting, oleh karena ya dengan adanya resistensi dan pressure itulah maka terjadi sebuah aliran dari sistem
vena sistemik, kemudian ke pulmonary system, dan kemudian kembali ke sistem di sistemik. Sehingga memang Soli hanya mengandalkan terhadap perbedaan ini. Kalau pada sirkulasi normal kan masih ada komponen kontraksi, masih ada komponen katup, yang dimana dari sistem Fontan ini tidak ada, sehingga memang kenapa perbedaan tekanan dan juga pulmonary vascular resistance itu menjadi satu komponen yang penting. Kemudian menjawab pertanyaan Dr. Putrika tadi ya mengenai jika ada PDA atau MAPCA. PDA atau MAPCA sebetulnya kan adalah sebuah kondisi fisiologik yang naturally akan bisa jadi ada pada mereka-mereka dengan low pulmonary blood flow. Jadi untuk kondisi tersebut memang ketika akan dilakukan apakah itu BTSHANT ataukah BCPS ataukah nanti step kedua, ini perlu dipikirkan apakah si PDA itu harus diligasi atau kalau seandainya MAPCA itu banyak biasanya dilakukan unilateralisasi. Sehingga nantinya bisa digantikan menjadi BTSHANT atau modified band sebelum dilakukan suatu final palliative Fontan. Dan sekali lagi karena dia adalah sebuah tindakan paliatif, tentunya banyak sekali resiko-resiko komplikasi yang akan terjadi di kemudian hari. Memang itu sangat tergantung dari baseline atau awal structurally dia seperti apa, sehingga kan kita bisa memprediksi sebetulnya functionally dia ventrikelnya seperti apa dan kondisi hemodinamiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, kondisi-kondisi di hemodinamik sirkulasi pulmonal pada saat setiap step itu terutama ketika mau masuk untuk final palliative Fontan, ini apabila dia dalam kondisi borderline, misalnya yang saya maksud sebagai borderline di sini adalah misal MPAP-nya dia katakanlah 12 itu adalah kondisi borderline, atau PVR-nya 3, sekian atau bahkan mendekati 4 itu adalah kondisi borderline, di mana ini nanti akan sangat berpengaruh. Jika PVR tinggi, maka sirkulasi di tunnel tersebut dia tidak akan bisa melewati dari sirkulasi pulmonal masuk ke sirkulasi sistemik. Hal ini akan menimbulkan kondisi-kondisi kongesti, kemudian nanti dia stagnan di sistemik dan kemudian failure dan sebagainya serta aritmia ya. Sehingga memang dalam kondisi tersebut fenestrasi itu merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan selain dari long term pemberian sildenafil, itu juga merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mencegah dari peningkatan PVR. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Dr. Agi. Tapi sekali lagi, well appreciated untuk Dr. Delong yang bisa sangat simple menjelaskan mengenai suatu hal yang cukup kompleks. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Wulan dan Dokter Putrika atas insight-insight tambahannya mengenai sirkulasi hemodinamik pada post Fontan prosedur. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Dr. Delong. Selanjutnya kita beranjak ke agenda ilmiah yang kedua, laporan jaga IGD hari Selasa 7 Desember 2021. Kepada tim IGD